Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Apakah sudah siap menerima materi hari ini? Ya, Ibu minta kalian sudah siap mempersiapkan semua alat tulis, buku catatan, dan pulpen atau pensil. Baik, kita mulai ya materi hari ini. Apakah ada yang ingat materi minggu yang lalu? Ibu membahas tentang apa? Iya, Ibu membahas tentang teks prosedur. Nah, apa saja yang Ibu terangkan minggu yang lalu? Iya, pengertian dari teks prosedur dan jenis-jenis teks prosedur, betul. Nah, minggu yang sekarang, hari ini, Ibu juga akan melanjutkan materi tentang teks prosedur. Ya, jadi Ibu akan melanjutkan materinya yaitu teks prosedur bagian kedua. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu teks prosedur, kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kalian dapat nanti setelah kalian belajar tentang teks prosedur. Apa saja? Nah, kalian mampu menelaah struktur teks prosedur. Kalian mampu menjelaskan aspek kebahasaan pada teks prosedur. Kalian mampu merangkai kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik. Struktur dari teks prosedur. Struktur dari teks prosedur itu apa? Nah, minggu yang lalu Ibu sudah pernah menyinggung struktur teks prosedur. Ada yang masih ingat? Iya, struktur teks prosedur pertama adalah tujuan. Yang kedua adalah bahan. Yang ketiga adalah alat. Yang keempat adalah langkah, ya. Nah, Ibu akan menerangkan maksud dari struktur teks prosedur tersebut. Sekarang kalian lihat. Kalau menurut kalian tujuan itu apa sih? Nah, seperti kalian dalam kehidupan kalian. Kalian ingin sekolah itu tujuannya untuk apa? Nah, coba. Nah, kalian sekolah adalah ingin agar kalian menjadi pintar, cerdas untuk masa yang akan datang. Nah, jadi di sini tujuan adalah berisi tentang tujuan atau alasan dari perbuatan teks prosedur yang dimaksud atau hasil akhir yang akan dicapai ketika kita melakukan tahap atau langkah-langkah pada teks prosedur. Nah, misalnya di sini Ibu akan memberikan contoh tentang nasi goreng. Nah, nasi goreng dadakan. Nah, tujuan Ibu membuat nasi goreng dadakan ini apa? Nah, di sini kan cara membuat nasi goreng dadakan, karena namanya nasi goreng dadakan, berarti nasi goreng yang akan dibuat secara mendadak dan dengan bahan-bahan seadanya. Buat kalian yang mau mencoba membuat nasi goreng ini, bisa kalian siapkan bahan-bahan serta ikuti langkah-langkahnya. Nah, berarti itu yang dimaksud nasi goreng dadakan. Kalau misalnya kalian akan membuat hal yang lain, bisa. Misalnya kalian membuat pisang goreng. Nah, berarti tujuan kalian membuat pisang goreng apa? Nah, itu kalian terangkan. Itu yang dinamakan tujuan, pengertiannya, dan alasannya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan. Nah, bahan itu apa? Dan alat. Nah, bahan dari kalian ingin membuat tadi nasi goreng, bahannya itu apa saja? Nah, bahan itu adalah
menginformasikan tentang bahan atau material apa saja yang dibuat dalam suatu kegiatan. Nah, jadi nasi goreng itu bahannya apa saja? Nah, bisa nasi putih, bawang merah, bawang putih, ya kan, daun bawang, tomat, cabai, dan sebagainya. Atau bisa kalian lihat di sini di gambar. Nah, itu yang dinamakan bahan. Lalu, alat. Alat apa? Apa saja yang diperlukan dalam mengolah material? Nah, alat apa saja yang diperlukan ketika kalian akan membuat nasi goreng? Nah, alatnya apa saja? Bisa kompor, wajan, coet, piring, codet, ya kan? Pisau. Nah, itu adalah alatnya. Seperti itu. Kalau misalnya kalian membuat nugget, alatnya apa? Ya, bisa piring, ya kan? Atau baskom, ya kan, kompor, panci, wajan, sodet. Nah, itu adalah termasuk alatnya. Kalau kalian akan membuat teks prosedur makanan. Selanjutnya, yang keempat adalah langkah. Nah, langkah itu apa? Langkah bisa disebut dengan cara. Nah, langkah ini bisa menjelaskan tentang proses dari tahap maupun langkah-langkah yang perlu dilakukan atau ditempuh demi memperoleh hasil yang sesuai dan yang maksimal sesuai dengan tujuan dari perbuatan teks prosedur. Nah, langkah caranya. Kalian ingin membuat nasi goreng, caranya bagaimana? Nggak mungkin dong kalian membuat nasi goreng asal saja kalian masak, nanti rasanya bagaimana? Nah, pastilah ada caranya, ada langkahnya. Nah, di sini langkahnya iris tomat, cabai rawit, cabai merah, kalian iris. Kemudian tumis bumbu hingga harum. Nah, setelah bumbu harum baru kalian masukkan nasi dan irisan tomat. Setelah itu masukkan telur, kecap manis, kaldu, baru kalian aduk, garam, dan sebagainya. Setelah matang, kalian rasakan apakah enak, kurang garam, atau kurang apa. Setelah selesai, baru kalian masukkan ke dalam piring saji. Nah, itu yang dinamakan langkah. Jelas? Jadi tadi struktur, ada tujuan, bahan, alat, dan langkah. Tujuan itu pengertian. Pengertian tentang prosedur yang akan kalian buat. Alasan yang akan kalian buat. Itu tujuannya. Bahan, yaitu material yang kalian perlukan ketika kalian akan membuat teks prosedur. Alat adalah alat yang kalian buat untuk membuat teks prosedur. Ya kan, inti dari teks prosedur. Langkah, cara, atau tahap kalian membuat inti dari teks prosedur. Lanjutnya, jenis kalimat dalam teks prosedur. Apa saja? 1. Kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang bermakna sebagai perintah. Kalimat perintah atau imperatif ini bisa bersifat larangan atau permintaan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya apa? Nah, di sini masukkan 1 sendok teh garam ke dalam masakan. Masukkan 1 sendok teh garam ke dalam masakan. Nah, jadi di mana letaknya kalimat imperatif dalam teks prosedur? Di mana? Iya, betul, di langkah. Jadi, kalimat langkah-langkah tersebut itu termasuk kalimat imperatif. Ya kan? Masak atau tumis bumbu hingga harum.
Nah, itu termasuk kalimat imperaktif. Jadi kalau ada pertanyaan, kalimat imperaktif berada di mana dalam teks prosedur? Berada di langkah bagian yang terakhir dalam struktur teks prosedur. Yang kedua adalah kalimat delaratif. Kalimat delaratif adalah sebuah susunan kalimat yang berupa pernyataan. Kalimat delaratif memiliki fungsi untuk menyampaikan berita atau informasi tertentu kepada pembacanya. Nah, kalimat delaratif itu contohnya apa? Nah, di sini Smell adalah salah satu mainan favorit anak-anak yang bisa dengan mudah kita beli di toko mainan. Tapi slime juga bisa kita buat sendiri di rumah dengan cara, nah, ini termasuk apa? Tujuan. Tujuan kalian membuat slime itu untuk apa? Caranya bagaimana? Nah, itu masuk ke dalam kalimat delaratif. Berarti tujuan dalam bagian struktur teks prosedur itu termasuk kalimat delaratif. Betul, bagus. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kalimat delaratif di dalam teks prosedur terdapat di bagian tujuan. Iya, bagian pertama. Itu masuk ke dalam kalimat delaratif. Yang terakhir, kalimat interrogatif. Nah, kalimat interrogatif adalah kalimat yang bermakna pertanyaan atau kalimat yang isinya pertanyaan. Dengan kalimat lain, kalimat interrogatif mungkin bisa dibilang juga sebagai kalimat tanya. Kegunaannya adalah untuk meminta suatu informasi tentang suatu hal. Nah, berarti contohnya apa di sini? Contohnya, siapa yang memasak nasi goreng? Apa saja bahan yang digunakan pada masakan tersebut? Nah, itu kan membuat ingin informasi. Jadi, bahan apa saja yang diperlukan, yang digunakan pada masakan tersebut. Nah, itu yang dinamakan kalimat interrogatif. Baik anak-anak, bagaimana? Semoga materi hari ini, penjelasan Ibu hari ini kalian dapat memahaminya. Oke? Sudah kalian catat semua materinya? Iya. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan. Ya, pertanyaannya adalah seperti biasa. Jawabannya kalian tulis di Google Form atau link yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Kerjakan LKS Bahasa Indonesia. Kerjakan halaman 38 dan 40. Tulis pada bagian A, yaitu tugas mandiri. Ingat, bagian A-nya saja. Tugasnya adalah halaman 38 dan 40 LKS. Tugas mandiri bagian A-nya saja. Ya, anak-anak ya. Kerjakan dengan baik, jangan terburu-buru. Pahami tadi materi yang sudah Ibu terangkan. Kalian catat. Sudah kalian catat, kalian baca kembali, baru menjawab pertanyaan yang berada di LKS. Jangan terburu-buru hingga nanti nilainya menjadi nilai yang baik. Oke? Selamat mengerjakan. Ya. Ingat, di sana nanti ada tokennya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu.
Ingat ya anak-anak, ada token. Mohon sekali, tokennya jangan kalian berikan kepada teman kalian yang bertanya token. Kenapa? Kalau kalian memberikan token kepada teman kalian, secara otomatis berarti kalian mengajarkan kecurangan kepada teman kalian. Kebodohan bagi teman kalian. Karena teman kalian tidak mendengarkan materi. Jelas ya? Jadi, tolong jangan dibocorkan tokennya. Biarkan teman kalian menonton materi yang ibu berikan. Jelas? Oke, kita lihat tokennya. Baik-baik. Nah, tokennya adalah Nasma. Ingat, tulisannya kecil. Nasma. Ya, sudah ditulis tokennya. Ingat pesan ibu, jangan diberikan kepada temannya. Paham? Oke, sampai bertemu pada pertemuan minggu depan. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.